Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan ini. Ada orang yang tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Siapakah mereka itu? Marilah kita kaji bersama persoalan ini. Ada tiga hal yang terkait dengan orang yang tidak akan ditanya di alam kubur. Jadi tiga alasan. Yang pertama adalah amal si mayit. Yang kedua bencana yang menimpanya atau musibah yang menimpanya. Dan yang ketiga adalah waktu kematiannya. Yang pertama adalah amal si mayit. Jadi orang yang meninggal itu memiliki amal tertentu yang menyebabkan dia tidak ditanya di alam kubur. Apakah amal itu? Yaitu orang yang mati syahid. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Rasid bin Sa'ad dari salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang-orang mukmin pasti akan diuji di dalam kuburnya, kecuali orang mukmin yang mati syahid. Apakah alasannya sehingga ia dikecualikan dari hal tersebut?" Maka beliau menjawab, "Kafa bibarikotis suyufi ala ra'sihi fitnah." Karena kilatan-kilatan pedang di atas kepalanya telah cukup baginya sebagai ujian. Nah, maksudnya adalah tantangan orang yang melakukan jihad fisabilillah ini sudah cukup berat. Ada ujian keimanan yang langsung terhadap dirinya. Apakah dia yakin kepada apa yang diperjuangkan ataukah tidak? Karena taruhannya adalah nyawa. Sehingga ketika dia menghadapi kondisi peperangan yang begitu sulit, maka disitulah kalau dia seorang mukmin dia akan bertahan dan jika dia seorang munafik maka dia akan lari dari medan peperangan. Ini disebabkan oleh amalnya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang, kalau ini kan orang yang mati terbunuh dalam peperangan. Bagaimana dengan pernyataan Rasulullah, orang yang berjaga di perbatasan negeri. Rasulullah menyatakan berjaga-jaga di daerah perbatasan musuh dalam sehari semalam, nilai pahalanya lebih baik daripada puasa sunnah dan sholat sunnah selama 1 bulan. Ketika dia mati, niscaya pahala amal yang sedang diperbuatnya itu akan terus berlipat ganda. Rezekinya akan terus mengalir kepadanya serta dibebaskan dari pertanyaan dua malaikat kubur. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ribatu yaumin wa lailatin, ya, berjaga-jaga menjadi eh, tentara atau menjadi pejuang di daerah perbatasan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pejuang kita pada saat membela dan mempertahankan kemerdekaan, terutama ini menjelang 10 November sebagai Hari Pahlawan. Maka mereka yang berjuang kemudian mati dalam perjuangan itu, ataupun mereka yang berjaga-jaga di perbatasan negeri, maka mereka dibebaskan dari pertanyaan dua malaikat kubur. Ini adalah disebabkan karena amalnya. Kemudian yang kedua, itu disebabkan karena musibah yang menimpanya. Jadi ada beberapa macam musibah yang menyebabkan seseorang itu dia
diberikan satu keistimewaan sehingga tidak diberikan fitnah atau ujian atau pertanyaan di alam kubur. Rasulullah SAW satu saat bertanya kepada para sahabat, siapakah orang-orang yang mati syahid, syuhada dari umatku? Maka mereka mengatakan al-maqtulu fisabilillah fahuwa syahid atau al-qatilu fisabilillah fahuwa syahid. Orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itulah syahid. Maka Rasul mengatakan kalau demikian maka orang yang mati syahid dari umatku terlampau sedikit. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka yang termasuk kategori mati syahid?" Maka kemudian Rasulullah memberikan perincian-perincian. Nah, kalau perincian di Sahih Muslim itu ada 5, kemudian dalam Sunan Abu Dawud dan Imam Ahmad itu ada 7, kemudian dan sebagainya. Kalau kemudian dikumpulkan mungkin ada sekitar 30 macam ya, 30 macam. Nah, di antaranya adalah orang yang intinya adalah ketika meninggalnya mendapatkan satu musibah dan mereka sabar dalam musibah itu dan ridho terhadap musibah itu, maka mereka kemudian termasuk dalam kategori syuhada. Misalnya di dalamnya adalah al-mautu fi sabilillah. Kalau al-qatilu atau al-maqtulu artinya orang yang terbunuh. Sedangkan al-mautu itu artinya orang yang meninggal dalam keadaan fi sabilillah. Maka dia masuk dalam kategori syuhada. Bisa saja fisabilillah itu bermacam-macam kategorinya. Ada yang memang fisabilillah dalam jihad fisabilillah, tapi dalam jihadnya tidak terbunuh, tapi meninggalnya mungkin di dalam perjalanannya atau dalam pulangnya dalam keadaan yang lain, maka itu adalah termasuk syuhada. Kemudian orang yang sedang melakukan satu kebaikan, mencari ilmu dan sebagainya, maka dia termasuk fisabilillah. Ada satu riwayat ya, ketika suatu saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, maka lewatlah seseorang yang gagah, yang kelihatan kuat sekali. Maka kemudian para sahabat membicarakan tentang dia. Seandainya dia itu mau jihad fisabilillah, maka pahalanya akan banyak. Nah, tapi Rasulullah mengatakan karena dia itu sedang memanggul kayu untuk dijual. Jadi pekerjaannya adalah pengumpul kayu untuk dijual. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pergi ke hutan, kemudian mengumpulkan kayu, kemudian dia angkat dan dipikulnya, setelah itu dijualnya, dia mendapatkan uang, maka apa yang dilakukan itu adalah seperti halnya mujahid fisabilillah. Kalau mujahid fisabilillah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang meninggal karena penyakit, karena wabah. Apakah orang yang seperti itu juga termasuk mereka yang tidak mendapatkan pertanyaan dalam kubur? Maka Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menulis secara khusus tentang wabah penyakit. Beliau berpendapat bahwa mayat orang mukmin yang matinya dikarenakan penyakit taun tidak ditanya di dalam kuburnya. Mayat tersebut dianggap setara dengan mayat yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah. Sedangkan orang yang sabar ketika ditimpa penyakit taun, di mana dia menyadari bahwa hal itu tidak mungkin menimpanya, melainkan ditetapkan oleh Allah, dan ketika dia mati bukan karena penyakit taun, niscaya dia pun tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Karena mayat yang demikian setara dengan orang yang mati ketika menjaga daerah perbatasan dengan musuh. Ya, demikian pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang meninggal karena musibah, tertimpa runtuhan atau tenggelam, atau peristiwa-peristiwa bencana alam yang lain, maka dia mendapatkan mati syahid. Nah, demikian juga seorang wanita yang meninggal karena melahirkan.
dan nanti ada beberapa kriteria-kriteria yang lain lagi, kelompok-kelompok yang lain lagi yang masuk dalam kategori orang yang syuhada. Nah, mereka itulah yang kemudian tidak mendapatkan pertanyaan di alam kubur. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah disebabkan karena waktunya. Nah, orang yang meninggal pada hari Jumat, maka Allah menghindarkannya dari fitnah kubur. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi, serta Ibnu Abi Dunya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang Muslim pun yang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan menghindarkannya dari fitnah kubur. Atau di dalam riwayat yang lain, melainkan Allah akan menghindarkannya dari pertanyaan dua malaikat kubur. Nah, mungkin ada yang mempertanyakan kenapa? Karena hari ya, karena waktu. Nah, ini memang merupakan keutamaan dari hari Jumat dan Allah melakukan segala sesuatu, memberikan satu keistimewaan. Nah, itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini adalah 3 keadaan yang menyebabkan orang itu tidak mendapatkan pertanyaan di alam kubur. Sudah barang tentu kita berusaha untuk menjaga hari-hari kita untuk selalu berbuat baik, ya. Sehingga jangan sampai kemudian kita mendapatkan kesulitan ketika berada di alam kubur. Dan ada satu cara, ada seorang ulama itu memberikan satu nasihat di antara 5 hal yang dia dapatkan, maka salah satunya adalah saya berusaha mencari tentang jawaban pertanyaan di alam kubur, maka aku mendapatkannya dengan qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Marilah kita tekun dengan membaca Al-Quran, karena di dalamnya kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian di antara surat-surat dalam Al-Quran memang ada satu keistimewaan, surat Al-Mulk. Itu di antaranya adalah menghindarkan kita dari fitnah kubur. Tapi pada umumnya ketekunan kita dalam baca Al-Quran yang menguatkan iman kita itulah yang kemudian menyelamatkan kita dalam menjalani kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Karena manfaat Al-Quran sudah barang tentu kita dapatkan, baik tidak hanya dalam urusan akhirat saja, tapi juga termasuk dalam urusan dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.